أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Puasa, Bapak Ibu, diklasifikasikan, dikelompokkan di dalam kitab Durratun Nasihat itu, Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama ada namanya Shaumul Awam, puasanya orang-orang awam. Yang kedua namanya adalah Shaumul Khawas, puasanya orang-orang khusus. Sedangkan yang ketiga adalah Shaumul Khawasil Khawas, puasanya orang-orang yang paling khusus. Ya Bapak Ibu dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ujung ketika berada di bulan suci Ramadan itu adalah ia ingin ibadahnya la'allakum tattaqun, ingin dicap oleh Allah menjadi orang yang takwa, maka ia harus puasa. Puasa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman itu, Bapak Ibu, ia punya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasa apa tadi, Pak Ibu? Puasa awal. Bagaimana Ustaz puasa awal? Puasa awam itu, Bapak Ibu, hanya sebatas ia menahan lapar, hanya sebatas ia menahan haus. Maka kalau ada kita yang hadir ini, Bapak Ibu, hanya sebatas menahan lapar, hanya sebatas menahan minum, mohon maaf Bapak Ibu, puasanya masih, mohon maaf, paling dasar. Namanya adalah puasa Shaumul Awam, puasanya orang-orang awam. Maka sering kita dengar kamin shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan lapar dan dahaga. Rupanya Bapak Ibu, laisa lahul jazaa ilal jannah, tak dapat Bapak Ibu pahalanya untuk masuk surga. Maka puasa Allah. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita, cucu-cucu Bapak Ibu, mohon maaf, masih pada klasifikasi yang pertama. Ya tahan lapar, ya tahan minum. Ini adalah yang pertama. Ada tingkatan puasa yang kedua, namanya adalah Shaumul Khawas, puasanya orang khusus. Bagaimana Ustaz puasanya orang khusus? Puasa orang khusus ini adalah ia mampu menahan lapar, ia mampu menahan haus, dan juga ia Bapak Ibu mampu menahan nafsu. Ma makna nafsu? Nafsu itu dalam bahasa kita artinya jiwa. Jiwa atau diri yang disebut dengan manusia itu ia terbagi 2. Ada jiwa yang unsurnya adalah jasadiyah, ada jiwa yang unsurnya adalah qalbiyah. Nah, jadi kalau orang yang puasanya Shaumul Khawas itu, Bapak Ibu, tidak hanya ia menahan lapar, tidak hanya ia menahan minum, tapi ada yang ia tahan pada dirinya. Yang pertama adalah unsur jasadiyah, tubuh. Nah sekarang Ustaz, kalau Ibu Bapak lihat, unsur jasadiyah ini Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu kan tidak semua Allah sebut. Coba Bapak Ibu ingat dalam Al-Quran, tidak ada Allah menyebut di dalam Al-Quran itu, mohon maaf, ada alis, tidak ada. Tetapi ada titik-titik tubuh jasadiyah itu Bapak Ibu yang Allah langsung sebut di dalam Al-Quran. Pertama adalah afwa, mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya Pak. Mana lagi Ustaz yang sering Allah sebut di dalam Al-Quran? Sama. Apa arti sama Pak Ibu? Pendengaran Pak. Mana lagi Ustaz yang sering Allah sebut dalam Al-Quran? Basar, penglihatan Pak Ibu. Tetapi ada juga yang sering Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mana Ustaz? Adalah tangannya Pak, kakinya Pak. Aidihim, tangannya, baru yang selanjutnya adalah kakinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim, tangannya, wa tashhadu arjuluhum, kakinya. Pendengarannya, penglihatannya, mulutnya, tangannya, kakinya. Kenapa Ustaz? Di dalam Al-Quran Allah hanya menyebut yang sering kita baca dalam Al-Quran, 30 juz Al-Quran, 114 surah dalam Al-Quran, yang 5 ini Pak Ibu, setiap Ibu Bapak baca di dalam surah ketemu Pak. Contoh dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala
absarihim. Naik lagi ke atas Pak, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, dalam surah An-Nisa Pak. Terus Bapak Ibu baca sampai di juz 30, ketemu Pak Ibu dengan 5 organ tubuh yang Allah berikan kepada diri manusia. Apa yang Allah ingin sampaikan Pak Ibu? Ketika Allah berbicara yang 5 ini pada bentuk jasadiah, rupanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pintu al-hasanah dan as-saru. Pintu kebaikan dan pintu keburukan itu adalah dari segi jasadiah. Maka selama di bulan suci Ramadan ini Pak Ibu mohon maaf, yang pertama sekali dijaga itu adalah mulut. Tapi ingat, jangan pula setelah mengaji kebawaannya dia banyak. Kemana Pak Fahri? Tak menjawab. Karena ingat mengaji pada subuh hari Senin ini rupanya harus menjaga mulut. Seperti itu Ustaz, cara kita menjaga mulut di bulan suci Ramadan ini tidak baik. Sampai-sampai kawan bertanya, mana rumah PRT? Seperti itu Ustaz, kita mengamalkan diam, tidak baik. Jadi silahkan Bapak Ibu mengucapkan, ya, sampai-sampaikan dibatasi oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang yakin dengan Allah, siapa yang yakin dengan hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik-baik. Kalau tak sanggup baik, auliyas, maka hendaklah ia diam. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mulut baik. Mana Ustaz? Mata. Jadi yang paling sulit itu adalah di mata. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa 10 terakhir di bulan suci Ramadan itu kita menghabiskan waktu kita di dalam masjid? Karena ada hal Bapak Ibu yang akan menjadi subhan, yang menjadi mengikis amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Penyebabnya dari mana Ustaz? Mohon maaf, dari mata. Maka itulah lebih banyak kita iktikaf Pak Ibu di sini. Tidak hanya mulut, tidak hanya mata, tetapi ada yang terkadang Bapak Ibu ya, melalaikan semua amal ibadah kita. Mana unsur? Ustaz nih, unsur yang paling bawah, kaki Pak. Allahu Akbar di Masjid Rasulullah. Ya, rupanya ia utamakan ke pasar pagi Arengka dibandingkan ke Masjid Rasulullah. Di mana? Di kaki. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pada klasifikasi pada kelompok puasa yang kedua, saumul khas, puasanya orang yang khusus yang mampu Bapak Ibu menahan nafsunya. Ya, nafsu yang terbagi dua, ada bentuk jasadiahnya, yang dimana Pak Ibu sama-sama kita jaga. Tapi ada unsur yang kedua Pak Ibu, namanya adalah unsur qalbiyahnya. Ada pada yang abstrak, rasa Pak. Itulah yang disebut dengan hati Pak. Hati manusia yang disebut dalam Al-Quran qalbun. Qalbun itu kan berbolak-balik. Maka kita selalu minta dengan kalimat ya muqallibal qulub, wahai Allah, wahai hati yang selalu dibolak-balikan oleh Allah, sabit qulubana ala dinik, tetapkan ya Allah hati ini terhadap condong kepada agama. Karena hati ini Pak Ibu dibolak-balikan oleh Allah. Maka mulai dari Bapak Ibu terbit matahari atau masuk pada waktu fajar sampai terbenam kepada matahari, tidak hanya unsur jasadiah yang 5 pada organ tubuh tadi Pak Ibu kita jaga, tapi ada hal yang paling sulit Pak Ibu dari yang 5, hati ini. Ini yang paling sulit. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ustaz, ketika kita sudah mengetahui yang paling sulit itu adalah unsur qalbiyahnya, unsur hatinya, bagaimana Ustaz caranya agar hati ini ketika ia berada pada bulan suci Ramadan tidak memudaratkan kepada ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan? Maka itulah kita diberikan sebuah wadah. Ya, satu di antaranya wadahnya adalah warattilil Quran. Ya, insya Allah Bapak Ibu yang hadir ini sudah ada yang 10 juz baca Al-Quran. Ada Pak Ibu? Kok belum ada nampak ya? Ya, ada jemaah Ustaz Bapak Ibu sudah 15 juz Pak Ibu. Masya Allah. Rupanya satu hari ia mampu membacanya 3 juz. Sekarang sudah sampai hari yang kelima, 5 kali 3 sudah 15 juz Pak Ibu. Ya.
Namun ada juga kawan Bapak Ibu, saya tanya sudah berapa juz? Alhamdulillah dapat 5 juz. Rupanya juz pokat, juz mangga, juz wortel baik. Jadi kita yang sudah mengaji ini Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Ustaz? Maka ada wadah Bapak Ibu agar unsur pada qalbiyahnya Bapak Ibu ada sebuah ketenangan di bulan suci Ramadan, maka dekatkan hati ini Bapak Ibu dengan Al-Qur'an. Maka dulu banyak membuat sebuah grup, ada grup one day one juz. Ya, saya yakin Bapak Ibu mengikuti satu hari satu juz. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala, ini adalah hal yang paling sulit, wadahnya adalah dekatkan dengan Al-Qur'an. Tapi ada Bapak Ibu yang tanpa mempunyai, dalam bahasa kita, sebuah alat, tetapi langsung Bapak Ibu, itulah ada kalimat ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah yang namanya hati tadi, karena klasifikasi orang yang berpuasa itu adalah ada saumul khawas yang mampu menahan hatinya, maka satu di antaranya adalah ada hal yang paling mudah. Mana Ustaz? Adalah memperbanyak kalimat zikirnya. Maka zikir yang paling mulia itu kan kalimat zikir. Ya, kalau Bapak Ibu baca dalam yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali itu, setiap hari Bapak Ibu zikirnya berbeda-beda. Hari Senin berbeda, hari Selasa berbeda, hari Rabu berbeda. Tapi kalau kita baca dalam satu hadis itu, Abdul Zikri la ilaha illallah. Semulia-mulia zikir itu adalah melafazkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sudah masuk pada klasifikasi yang kedua. Ya, menahan makan, menahan haus, menahan nafsu, menahan diri. Tapi ada tingkatan yang ketiga, baik. Ini yang paling sulit. Namanya adalah saumul khawas. Ini yang paling sulit, baik. Puasanya yang paling tertinggi itu mana Ustaz? Puasa orang yang paling khusus. Ya, sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita baca Al-Qur'an ada sebuah pembanding, yakin Pak, pembanding yang diberikan oleh Allah kepada manusia ketika ia kerjakan paling sulit, Pak. Contoh pembandingnya, Pak, seperti ini. Ketika Bapak Ibu baca dalam surah Al-Qadar, pembandingnya kan seperti ini. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apa Ustaz ibadahnya? Ibadahnya adalah ia amalkan ibadah-ibadah lailnya, malamnya. Maka ibadah malam itu Bapak Ibu selama di bulan suci Ramadan ini, ketika ia kerjakan sangat sulit, Pak Ibu. Kenapa? Pembandingnya adalah khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Atau Bapak Ibu lihat dalam hadis, sholatul jamaah afdal bin sholatil fajri bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu lebih mulia dibandingkan daripada sholat sendirian. Hitungan jumlahnya adalah bi 27 derajat. Ia dapat 27 derajat. Sulit Ustaz antara munfarid dengan jamaah, sulit Pak. Maka setiap ada sebuah pembanding, maka ketika ia ambilkan pembanding itu yang lebih banyak, maka yang lebih banyak itu ketika ia kerjakan paling sulit. Sama klasifikasi yang ketiga, saumul khawas, puasanya orang yang paling khusus. Nah sekarang Ustaz, bagaimana Ustaz kita memaknakan puasanya orang yang paling khusus? Puasa orang yang paling khusus itu Bapak Ibu, ia mampu menahan makan, ia tahan minumnya Pak, ia tahan nafsunya Pak. Tapi yang paling sulit itu mana Ustaz? Yang keempat Pak. Makna yang keempat Ustaz, rupanya yang keempat ini Bapak Ibu, ia nafikan dunianya Pak. Ini yang paling sulit. Kalau sudah menafikan dunia itu Bapak Ibu, memang ya dalam bahasa kita sehari-hari, ya orang yang menafikan dunia itu Bapak Ibu, ia hilangkan hal-hal yang sifat dunia, ia hanya fokus kepada akhiratnya. Sulit Ustaz, sangat sulit. Maka inilah yang hanya mendapatkan golongan hanya 3, para nabi, para sahabat nabi. Baru yang ketiga adalah al-mutasaddiqin, orang-orang yang paling jujur. Jadi kenapa Ustaz? Karena orang yang menafikan dunia.
Sama Bapak Ibu rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana sahabat Nabi yang khulafaur rasyidin, ada satu sahabat yang diberikan oleh Allah, yang dimandatkan oleh Rasulullah, gelarnya adalah Siddiq. Siapa Pak Ibu? Abu Bakar. Bukan mudah Pak Ibu memberikan sebuah gelar Siddiq. Kenapa? Karena ibadahnya Pak Ibu tidak pernah ucapan yang diucapkan oleh Abu Bakar itu adalah gonal, kaji, dusta. Satu kata pun Pak Ibu tak pernah dia ucapkan kalimat dusta, Abu Bakar. Kalau kita Pak Ibu sehari semalam ada tidak seperti itu Pak? Alhamdulillah Pak Ibu. Ya, terkadang menyampaikan salam aja Pak Ibu bisa kemungkinan ada dua, bisa berlebih, bisa berkurang Pak Ibu. Itu hanya menyampaikan salam. Ya. Maka Abu Bakar, masya Allah Pak Ibu, tak pernah ia mengucapkan satu kata pun Pak Ibu kalimat dusta. Ya. Maka orang-orang yang memperoleh yang klasifikasi saumul khawasil khawas, puasanya orang yang paling tertinggi, paling khusus tadi, ya itulah dia para nabi, para sahabat Rasulullah, al-mutasaddiqin, orang-orang yang jujur. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan apa Ustaz? Rupanya Bapak Ibu, 3 bentuk ini adalah yang harus kita kejar. Tapi yang paling kita kejar itu adalah puasa yang klasifikasi yang kedua, dan kita berusaha Bapak Ibu pada klasifikasi yang ketiga ini, saumul khawasul khawas.